Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Seperti yang saya katakan terdahulu, bahwa kita akan hadirkan program Mitra Tani di kesempatan pagi hari ini berbincang-bincang seputar pertanian. Telah hadir di studio saat ini tamu saya, beliau adalah Bapak Heri Listiawan, staf teknis bidang sarana DKPP TPH. Benar begitu, Pak Heri? Pak. Ya, Agak maju sedikit aja Pak Heri supaya suaranya lebih keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat ketemu kembali untuk sekian kalian yang sementara ini kita tertunda. Izinkan saya Ulun Heri Listiawan selaku staf teknis Dinas DKP 2 TPH Kabupaten Tabalong yang beberapa saat lalu memang posisi Ulun itu adalah di posisi di penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian, Pak ya. Terhitung 7 Januari 2025 diperbantukan untuk menangani di bidang sarana DKP 2 TPH, yaitu sebagai staf teknis, Bang. Staf teknis ya? Betul. Oke. Saya panggil Mas Heri saja ya? Iya, silakan. Supaya lebih asik. Iya, terima kasih. Oke. Mas Heri, kita berbincang-bincang di pagi hari ini, Mas Heri ya, terkait dengan pertanian. Betul. Tadi Anda katakan bahwa Anda sekarang adalah staf teknis ya. bidang sarana DKPP TPH. Sebelumnya adalah penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Beberapa saat yang lalu, mulai tahun 2019 sampai 2022 sebagai koordinator BPP Kembang Kuning, terus 2022 sampai 2025 kemarin sebagai PPL WKPP Masinge dan PPL WKPP Pangelak. Nah, terhitung tanggal 7 Juli, 7 Januari 2025 sebagai kelompok jabatan fungsional penyuluh DKP 2 TPH, posisinya sebagai penyuluh kabupaten yang diperbantukan di bidang sarana, Bang. Jadi kalau boleh dikatakan sudah sekian lama malang melintang di dunia pertanian ya Mas Heri ya? Iya. Oke, Mas Heri, kita akan berbincang-bincang terkait dengan temanya adalah indeks pertanaman padi di sawah Tabalong ya Mas Heri ya? Betul. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh Mas Heri, kita undang barangkali netizen ingin bergabung bersama kita, silakan saja lewat line telepon di 081348782112 atau lewat komentar Facebook ya, ada komentar Facebook, kolom komentar Facebook, silahkan tulis saja di sana. Mungkin Anda ingin bertanya atau berbagi informasi ya Mas Heri terkait dengan pertanian, silahkan. Mumpung ada Mas Heri Listiawan, beliau adalah sebagai staf teknis bidang sarana di DKPP TPH Tabalong. Betul. Mas Heri, sebelumnya kadang-kadang masyarakat ini tidak tahu Mas Heri apa yang dimaksud dan singkatan apa sih, panjang banget DKPP TPH itu ya. Kalau boleh dijelaskan dulu sebelumnya. Ya, diizinkan tadi berkaitan dengan ada nama SKPD kok DKP 2 TPH Kabupaten Tabalong, di mana di situ singkatan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Tadi jadinya kan di situ ada beberapa subkegiatan, ada perikanan, ketahanan pangan sendiri, tanaman pangan, hortikultura, dan penyuluhan masuk di dinas tadi itu, Bang. Oh begitu, jadi termasuk pertanian di situ ya? Betul. Jadi pas aja kalau kita berbincang-bincang terkait dengan indeks pertanaman padi sawah di Tabalong ya Mas Heri ya? Betul. Oke, Mas Heri, bisa dijelaskan sebelumnya Mas Heri, apa yang dimaksud dengan indeks pertanaman sawah ini? Dan bagaimana cara menghitung? Kan barangkali sepengetahuan saya ada indeks pertamanan ya? Pertanaman. Ada IP 100. Beda ya pertamanan sama pertanaman. Ya tentu jelas beda kan dari kata taman dan tanam. Oh gitu. Jadi kalau taman berkaitan dengan sesuatu yang yang kita bentuk estetik keindahan gitu keindahan. Tapi kalau tanam kan dari kata tanaman tadi kan dari kata tanam, jadi ada sesuatu yang kita tanam di situ. Nah, terutama di sini berkaitan dengan Dinas DKP 2 TPH, tadi kaitannya dengan ketahanan pangan, yaitu arahnya adalah untuk tanaman padi, terutama padi sawah. Ya. Jadi harus hati-hati penyebutannya ya Mas Heri ya. Betul ya, kita harus bisa membedakan antara masanya nanti kan kalau
salah mengucapkan, bisa juga artinya apa yang dimaksud tadi Berbeda. bisa lain, betul. Oke. Iya. Dan tadi ada saya sebut ada indeks Iya. pertanaman. Pertanaman, ya. Atau singkat sajalah IP, begitu ya. Betul. Ada IP 100, ada IP 200. Apa yang membedakan ini, Mas Heri? Ya, memang kalau secara arti indeks sendiri kan adalah daftar yang tersusun secara alfabetis, secara berurutan. Tapi kalau berkaitan di pertanian itu ada namanya indeks pertanaman, di mana di situ adalah rata-rata masa tanam dan masa panen dalam 1 tahun pada lahan yang sama. Jadinya di situ ada suatu sawah di mana di situ bisa kita tanami dan kita panen dalam jangka waktu 1 tahun tadi. Itu adalah indeks pertanaman. Lah tadi disampaikan bahwasanya ada IP 100 dan IP 200. Bagaimana cara menghitungnya tadi? Di mana di situ tadi indeks pertanaman tadi adalah rata-rata masa tanam dan masa panen dalam 1 tahun dalam satu hamparan yang sama. Jadi di situ ada beberapa lahan sawah kita, tapi lebih lanjut saya ulun sampaikan tipe lahan yang ada di Kabupaten Tabalong tadi ada tipe lahan sawah tada hujan, sawah irigasi dan rawa lebak. Di mana di situ tadi sawah tada hujan ini biasanya ditanam waktu pas awal-awal musim penghujan. Jadinya airnya tadi sangat tergantung dari curah hujan. Di mana di situ tadi di saat hujan mulai turun, petani kita, mitra-mitra kita di lapangan mulai pengolahan tanah dan menanam padi di saat awal musim penghujan. Di mana di situ ada juga sawah irigasi. Lah sawah irigasi tadi dengan sendirinya kan kondisi airnya kan bisa diatur. Sudah ada saluran-salurannya, entah itu saluran primer, saluran sekunder, ada saluran tersier. Walaupun untuk sementara ini belum semuanya tadi optimal, masih ada yang bocor, ada yang rusak. Tapi di situ ada dengan sawah-sawah kita tadi ada yang bisa terlari dari saluran tadi. Jadi ada sawah irigasi. Selain itu pula di daerah-daerah tertentu yang di pinggir sungai ataupun di daerah wilayah selatan Kabupaten Tabalong itu banyak rawa atau lebak yang dimana di situ tadi airnya tadi dari waktu musim hujan airnya akan masuk di persawahan sehingga akan terendam. Jadi waktu musim hujan itu tidak bisa menanam kawan-kawan di daerah bawah tadi. Karena rawa lebak tadi waktu pas kondisi hujan airnya masuk sehingga seiring beriringnya waktu airnya mulai menyusut bisa baru tanami. Lah kembali tadi di sini tadi dikatakan adalah ada IP 100 di mana di situ tadi lahan itu tadi cuma bisa ditanami dalam 1 tahun tadi cuma 1 kali. Jadinya jelas tadi kan kenapa ulun sampaikan sebelumnya tadi ada beberapa tipologi tadi biar bisa menggambarkan kondisi lahan kita tadi. Jadinya kan kalau sawah tada hujan karena airnya tadi tergantung dari curah hujan sehingga nanamnya waktu pas musim hujan. Tapi waktu daerah tertentu di saat musim hujan kok malah tidak bisa nanam. Ya tadi kawan-kawan yang di daerah bawah karena rawa lebak tadi di mana sawahnya terendam air. Nah, di sana di lahan rawa lebak tadi nanamnya malah menjelang musim kemarau. Jadinya waktu pas airnya surut, nanti kan ada lahannya sudah mulai terbuka, tidak tergenang dengan ketinggian tertentu baru bisa ditanami. Tapi kalau di sawah irigasi alhamdulillah itu bisa ditanam sampai 2 kali. Makanya di situ ada istilah IP 200, indeks pertanaman 200. Jadinya sawah itu tadi bisa ditanami dan dipanen setahun tadi 2 kali. Jadinya dasarnya adalah berapa kali sawah atau lahan tadi bisa ditanami. Kalau semuanya IP 100 itu ditanami 1 kali dan bisa dipanen sekali. Kalau IP 200 itu adalah sawah atau lahan tadi bisa ditanami 2 kali dan panen 2 kali dalam 1 tahunnya tadi. Ya tuh Bang. Oke, jadi jelas sudah ya penjelasan dari Mas Heri panjang lebar tadi bahwa kalau IP 100 itu hanya untuk masa tanam 1 kali. Ya, cuma bisa ditanami 1 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Sementara untuk yang IP 200 itu karena dari lahan airnya dari pengairan itu ya, karena bisa diatur begitu, bahkan bisa 2 kali atau 3 kali begitu Mas Heri ya. Mas Heri, tadi sudah diklasifikasikan ini daerah di sini hanya bisa dengan sistem sekali, daerah sini 2-3 kali begitu. Bisakah dijelaskan Mas Heri luasan tanah atau
areal yang bisa digunakan untuk IP 100 ini daerah-daerah mana saja, Mas Heri? Iya, iya. Untuk kemarin kita kan ada LBS luas baku lahan sawah di Kabupaten Tabalong yang dikeluarkan dari ATR BPN, di mana di situ sawah kita itu adalah seluas 9.138 hektar. Itu adalah luas sawah kita. Nah, di mana di situ itu tadi terbagi menjadi beberapa tipologi tadi, di mana di situ sawah tada hujan kita adalah seluas 2.561,39 hektar. Terus lahan irigasi kita 2.733,72 hektar. Terus yang lahan rawa atau lahan lembah kita adalah seluas 3.842,89 hektar. Jadinya luas sawah kita adalah 9.138 hektar, Bang. Itu tadi ya. Itu adalah luas sawah kita dengan tipologi lahan itu tadi, sehingga dari situ tadi akan tergambar berapa toh yang bisa kita tanami IP 100-nya dan akan kita arahkan dalam peningkatan luas tanam tadi dengan IP 200 dengan arahnya ke depan. Kalau irigasi nanti kita kalau bisa nanti kita tingkatkan lebih lanjut. Untuk terutama kita ke depan yang seperti lahan rawa ataupun lahan tada hujan tadi, kita harapkan dengan dukungan tertentu bisa kita naikkan IP-nya tadi, Pak. Oke, jadi artinya secara keseluruhan lahan sawah kita, baik itu yang bisa digunakan sistem IP 100 maupun IP 200 itu sekitar kurang lebih 9.000 ya, Mas Heri ya. Dan tadi seperti yang dikatakan bahwa masing-masing ada angkanya begitu ya. Betul. Untuk yang tada hujan sekitar 2.000, kemudian yang irigasi sekitar 2.700-an juga, bahkan ada juga lahan lebak ya. Dan ini ternyata cukup banyak ini ya, Mas Heri, sekitar 3.800. Mas Heri, ini kan tadi Anda sudah jelaskan ini lahan dengan sistem IP 100, ini yang IP 200. Masing-masing tentu saja punya kelebihan dan kekurangannya, Mas Heri. Apakah bisa Anda jelaskan terkait dengan IP 100 dan IP 200 sesuai dengan kondisi lahan di areal tersebut? Iya. Ya memang dari masing-masing IP tadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Ya mungkin salah satunya berkaitan dengan IP 100. Kita ketahui bersama-sama kan kita cuma bisa menanam sekali dalam 1 tahun. Dengan sendirinya semakin ada keterbatasan luas tanam, sehingga akan berpengaruh juga dalam jumlah produksi padi yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Oh gitu. Nah selain itu pula yang jelas selain daripada kekurangan pasti ada kelebihannya dari IP 100 tadi, di mana di situ tadi dari IP 100 tadi ada karena tanah tadi itu tadi cuma ditanami 1 kali, sehingga memungkinkan daur residual daripada unsur hara tadi itu tadi bisa terlangsung, sehingga bisa menjaga kesuburan tanah dalam lahan tertentu tadi, karena cuma satu kali aja, sehingga penyerapan unsur hara oleh tanaman tadi itu sedikit, sehingga masih ada unsur hara yang tertinggal dalam tanah. Nah ini kadang-kala kan ini ada berkaitan dengan IP 200 juga, ada kelebihan dan kekurangannya. Memang kelebihannya tadi dengan IP 200 kita bisa meningkatkan luas tanam padi kita dalam 1 tahun. Yang mungkin kan kalau sawah kita tadi anggap aja kan 9138 itu bisa dikatakan itu adalah yang bisa ditanami IP 100. Nah, di mana di situ tadi kalau IP 200 tadi kan bisa ditanam 2 kali lah dari itu tadi, sehingga akan meningkatkan jumlah produksi padi yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Tapi ada beberapa kerugian, salah satunya kalau kita tidak bijaksana di dalam pelaksanaan IP 200 itu mohon maaf akan bisa mengurangi atau salah satunya kesuburan, ataupun mungkin yang berkaitan dengan pencemaran sumber daya kalau kita memakai pemanfaatan bahan-bahan entah itu pupuk, pestisida yang berlebihan di saat IP 200. Jadinya kan selain kita meningkatkan produksi dalam IP 200, tapi yang harus kita perhatikan juga berkaitan dengan kondisi alamnya, berkaitan dengan kesuburan tanah itu sendiri, kalau semuanya kita tidak bijaksana dalam pengelolaan IP 200. Oke, Mas Heri,
tadi Anda katakan bahwa daerah sini cocok untuk IP 100. Betul, ya. Daerah sini cocok untuk IP 200 Ya, begitu ya. Dan tentu saja ini kaitannya dengan tingkat produksi ya Mas Heri ya. Betul. Kalau IP 100 hanya satu kali, praktis hanya katakanlah misalnya saja ini Betul. dalam satu kali panen hanya 100 ton misalnya ini ya. Sementara kalau di IP 200 kali panen 100, kalau 2 kali panen berarti 200. Dan ini kan kaitannya dengan apa namanya ketahanan pangan lokal di tempat tersebut ya Mas Heri ya. Yang pada gilirannya juga akan terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat di situ. Nah, bagaimana Mas Heri melihat hal ini di masyarakat, Mas Heri? Ya, memang dari kita ketahui bersama-sama untuk beberapa saat ini untuk ketahanan pangan sesuai dengan cita Bapak Presiden kita, bagaimana untuk berkaitan dengan ketahanan pangan tadi, kita kalau bisa bisa kita kelola dari produksi kita sendiri. Nah, terus bagaimana kita perannya dari masing-masing SKPD, terutama ini tadi kita mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan yang ada dalam rangka untuk bisa kita tanami dan bisa menghasilkan sesuai dengan kondisi tipologi lahan kita. Ya, hitungannya tadi yang kalau sawah tak ada hujan, yang mungkin ada keterbatasan di saat musim kemarau karena tidak ketersediaan airnya terbatas sehingga tidak bisa ditanami, cuma bisa nanam di musim hujan. Untuk lahan rawa ya tadi waktu musim kemarau bisa tanam. Nah, ini memungkinkan bagi kita semua untuk Kabupaten Tabalong tadi bisa mengatur, dalam penanaman tadi mungkin waktu musim hujan daerah-daerah tak ada hujan irigasi bisa kita tanami, tapi kalau untuk di musim kemarau lahan irigasi dan lahan lembah tadi yang kita optimalkan bisa kita tanami sehingga ketersediaan padi, ketersediaan beras di Kabupaten Tabalong tadi bisa terjaga dalam 1 tahun. Oke, Mas Heri, satu pertanyaan lagi sebelum kita break, Mas Heri ya. Ini kan tadi dikatakan bahwa untuk lahan daerah-daerah yang basah begitu ya, katakanlah begitu, hanya bisa ditanami dengan sistem IP 100 ya. Adakah upaya-upaya lain, Mas Heri, agar bisa meningkatkan produksi pertanian? Mungkin tidak pertanian dalam arti padi saja, mungkin atau bisa palawija kah itu untuk meningkatkan. Kalau hanya 100 EP 100 dalam 1 tahun, ya mungkin pendapatannya hanya segitu-segitu saja, Mas Heri ya. Apakah ada upaya-upaya lain lah, trik-trik tertentu untuk bisa meningkatkan produksi, apakah itu produksi hortikultura misalnya, atau tanaman padi dengan sistem lahan basah tadi dengan menggunakan IP 100 tadi, Mas Heri? Ya, sebelum melangkah lebih lanjut, memang faktor penentu dalam peningkatan IP itu yang pertama adalah ketersediaan air. Ketersediaan air di lapangan, bagaimana itu tadi di saat-saat tertentu memang kita bersama-sama air tadi posisinya bisa melimpah, di saat-saat tertentu memang kekurangan air. Terus berkaitan dengan sarana produksi yang mendukung dalam pertanaman tadi, sehingga kan bila mana sarana produksi tadi itu bisa mencukupi sehingga itu tadi bisa dilaksanakan. Nah ini tadi salah satu upaya-upaya bagaimana kita bisa meningkatkan IP tadi, selain kita bagaimana pengaturan tentang air, tentang sarana-sarana produksi yang mendukung tadi. Tolong apa tadi Pak? Ya, setidaknya bisalah meningkatkan produksi dari lahan basah yang menggunakan IP 100 tadi. Jadi tidak mesti harus tanaman padi. Betul. Ya memang harapannya ke depan kita mitra-mitra petani kita tadi kalau bisa setelah IP setelah kita nanam padi, entah itu padi sawah, entah itu padi kuku, harapannya kita dengan melihat kondisi alam yang tanahnya yang masih basah memungkinkan bagi kita bisa nanam tanaman entah itu palawija, entah itu jagung, entah itu kedelai, entah kacang tanah, yang notabene-nya sekarang ini nilai daripada harga produk pertanian tadi kan alhamdulillah naik, sehingga ini memungkinkan bagi petani-petani kita tadi bisa untuk meningkatkan pendapatan di luar tanaman padi, terutama padi palawija ataupun hortikultura bisa kita masuk di situ tadi. Oke, baik. Artinya ada saja kemungkinan untuk bisa meningkatkan itu ya. Mungkin tidak saja tanaman-tanaman palawija atau hortikultura, bahkan perikanan dulu ada istilah mina padi ya kan. Ya, baik teman-teman LPPL di mana saja Anda berada, kita masih akan berbincang-bincang dengan Heri Setiawan, staf teknis bidang sarana pada Dinas DKPP TPH, terkait dengan indeks pertanaman padi di sawah Tabalong. Jangan kemana-mana, inilah 95,4 Mitra Tani
perikanan, tanaman pangan, dan hortikultura. Panjang banget ya. Mas Heri Listiawan, betul, luar biasa. Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini lewat line telepon 081348782112 atau lewat layanan komentar Facebook. Jadi ini ditonton juga Mas Heri, iya, tidak hanya sekedar lewat radio didengar, tapi juga ditonton bisa lewat TV Tabalong ya. Betul, betul. Dan ketika Anda pengen bergabung silakan lewat komentar Facebook ya. Iya. Oke. Mas Heri, tadi kita panjang lebar sudah bicara tentang IP 100. Kita beralih ke IP 200 ini Mas Heri ya. Bisakah dijelaskan berapa banyak Mas Heri dari total lahan sawah kita 9.000 hektar lebih tadi itu, berapa banyak luasan sawah dengan menggunakan IP 200 ya, dan bagaimana perkembangannya di 2 tahun terakhir ini Mas Heri? Ya. Ya memang kan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya ada beberapa tipologi lahan di Kabupaten Tabalong, di mana di situ tadi ada sawah tada hujan, irigasi dan rawa lebah. Di mana di situ dari tahun 2023 itu luas sawah yang bisa kita IP 200 itu kurang lebih 1.150 tahun 2023, 2024 kemarin 1.294. Nah, harapannya nanti kita ya, IP 200 tahun 2025 ini ini kan sudah memasuki masa panen musim hujan tahun 2024-2025, sehingga nanti musim kemarau ini tadi kita memasuki IP 200 itu Bang. Ya, jadi tadi sudah sampaikan IP untuk peningkatan IP tadi salah satunya adalah dengan ketersediaan air. Ya mudah-mudahan dengan curah hujan yang akhir-akhir ini masih ada, sehingga memungkinkan lagi tanah-tanah tadi masih basah, sehingga bisa kita menanam di musim kemarau, walaupun itu musimnya musim kemarau tapi kita masih ada ketersediaan air, sehingga kita memungkinkan untuk peningkatan IP yang asalnya tahun 2024 1.294, harapannya ke depan tahun 2025 ini tadi harapannya lahan irigasi itu semua bisa termanfaatkan 2.733, plus nanti sebagian sawah tada hujan yang masih punya ada airnya tadi, itu harapannya kita bisa tanami juga dengan memanfaatkan sumber air permukaan, entah itu dari air sungai, air bendungan, ataupun air cekdam, dan bisa juga menggunakan air dalam dari sumur yang kita pompa dalam penyalurannya, sehingga nanti harapannya tahun 2025 ini kita mentargetkan kurang lebih 5.000 hektar yang bisa ditanami IP 200 secara keseluruhan itu ya, untuk satu Kabupaten Tabalong. Untuk IP 200-nya kita karena melihat potensi yang ada tadi Bang. Tadi kan untuk sawah irigasi sudah 2.700, itu mudah-mudahan nanti itu bisa maksimal kita manfaatkan, karena betul luas sawah irigasi kita tadi 2.700, tapi di situ ada sebagian, mohon maaf, ada yang salurannya tadi masih saluran tanah atau saluran sederhana, ada yang semi teknis yang sudah memakai jaringan semen, ada juga yang teknis tadi, tapi karena terkendala sebagian ada cekdamnya yang bocor, ada salurannya yang bocor, sehingga luas sawah yang bisa diairi tadi berkurang. Harapannya nanti kan ini bisa segera kita tanggulangi, sehingga target kita harapannya tadi 5.000 hektar itu insya Allah bisa kita lakukan dengan dukungan ketersediaan air yang ada. Oke, jadi kalau tadi Mas Heri katakan bahwa untuk lahan irigasi itu ada sekitar 2.700 hektaran ya Mas Heri ya. Dan mudah-mudahan nanti akan lebih meningkat. Betul. Mas Heri, tentu saja berbeda karakteristik antara lahan yang harus menggunakan IP 100 dan karakteristik lahan yang menggunakan bisa IP 200. Kalau tadi di awal Mas Heri katakan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan IP 100. Dan bagaimana nanti kelebihan dan kekurangan IP 200 ini, itu yang pertama. Yang kedua Mas Heri, seperti yang saya katakan bahwa karakteristik lahan itu kan berbeda-beda. Tentu saja penanganan tanamannya berbeda-beda juga, terkait dengan hama lah katakanlah begitu. Bagaimana caranya Mas Heri penanganannya? Ya,
Tadi berkaitan dengan kelebihan IP 200, salah satunya kita dengan peningkatan IP tadi, yang pertama adalah kita bisa meningkatkan luas tanaman padi kita dalam 1 tahun tadi. Yang asalnya tadi kalau IP 100 tadi cuma 9138, harapannya nanti kan dengan ada sebagian lahan yang bisa ditanami 2 kali sehingga akan menambah jumlah luasan yang kita harapannya tahun 2025 ini harapannya itu kan kita bisa menanam seluas 5.000-an 5.000 ya. sehingga akan bisa menambah produksi padi kita. Selain itu pula kita dengan IP 200 yang kedua adalah mengoptimalkan kemampuan sawah dalam penanaman padi dalam 1 tahun. Yang asalnya tadi 1 kali bisa kita optimalkan sesuai dengan potensi yang ada, bisa kita tingkatkan apakah IP 200 atau 300 sesuai dengan kondisi air di lapangan. Selain itu pula dengan semakin banyaknya luas lahan yang bisa kita tanami, harapannya ini tadi yang ketiga adalah meningkatkan produksi padi kita. Sehingga ketersediaan padi tadi semakin banyak, satu sisi bisa meningkatkan pendapatan petani, sisi yang lain ketahanan pangan untuk Kabupaten Tabalong akan semakin terjaga. Nah, berkaitan dengan pengendalian OPT yang memang ini yang harus kita sikapi secara bersama-sama, di mana di situ tadi strategi pengendalian OPT itu salah satunya bisa menggunakan secara teknis tadi yang kita lakukan secara teknis budidaya. Kita bisa dengan adanya gerakan tanam serentak atau kita bisa juga merotasi tanaman padi dengan tanaman non padi bila mana itu untuk daerah yang kurang air. Tapi kalau seumpamanya kita di IP 200 kalau bisa varietas padi yang kita tanam antara musim hujan dan musim kemarau kalau bisa itu berlainan. Karena itu tadi untuk salah satunya menghindari atau memutus siklus daripada OPT yang ada tadi. Mungkin ada jenis tanaman tertentu yang tahan di wereng, mungkin ada juga yang tidak tahan. Lah, strateginya bagaimana kalau bisa antara musim hujan dan musim kemarau itu jangan satu varietas, jangan satu jenis padi yang tadi, sehingga itu tadi akan mengurangi resiko serangan OPT. Selain itu pula memang sekarang kita dalam rangka upaya tadi kita bisa memakai pemasangan lampu perangkap hama. Sehingga dengan adanya lampu perangkap hama tadi harapannya hama-hama tertentu terutama jenis serangga itu akan tertarik dengan lampu sehingga tidak akan tidak akan berkembang biak ataupun tidak akan menuju ke persawahan kita, tapi menuju ke lampu perangkap tadi sehingga akan terperangkap di situ dan mati di lampu perangkap. Selain itu pula untuk daerah-daerah yang rawa ataupun yang serangan tikus tinggi itu kita harapkan dengan bisa menanam puron tikus. Itu memang daerah-daerah di daerah Lebak itu sebagian sudah ada yang nanam puron tikus. Selain itu pula ada secara mekanis, secara fisik kita bisa mengumpulkan telur-telur daripada serangga. Bisa juga itu kan di kayu-kayu waktu pas musim hujan ataupun waktu pas pengolahan tanah kan seperti keong mas itu kan bertelur. Nah memang kalau bisa telur-telur tadi kita kumpulkan dalam satu tempat, kita musnahkan karena dari telur-telur tadilah itu sesuai siklus hidupnya nanti akan menjadi hama-hama sesuai dengan induk sebelumnya. Kalau kupu-kupu bertelur ya akan menjadi ulat. Kalau semuanya keong mas tadi bertelur nanti akan menjadi keong mas kembali lah. Mumpung masih itu dalam stadia telur, kita kalau bisa kita sambil jalan mencek lokasi sawah kita, lahan pertanaman lahan kita, kalau ada ketemu telur tadi segera kita kumpulkan sehingga akan mengurangi resiko daripada serangan nantinya. Selain itu pula kita bisa kalau bisa batang banih ataupun rumput-rumput yang ada di sekitar tadi kita potong serendah mungkin sehingga tidak memungkinkan serangga ataupun jenis-jenis OPT tertentu tadi bertelur di batang padi ataupun di rumput-rumput di sekitar tanaman kita. Selain itu pula memang kalau bisa setelah batang banih tadi dipotong kalau bisa digenangi kurang lebih 10 cm sehingga serangga tadi tidak akan bertelur di bekas tunggul yang kita tebas tadi. Selain itu pula kita juga secara hayati menggunakan musuh-musuh alami. Kita bersama-sama Allah Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan selalu berpasang-pasangan Bang. Di mana situ ada sesuatu yang merugikan, pasti ada yang menguntungkan. Di satu sisi ada hama, pasti ada juga musuh alaminya.
Sehingga kan kita mudah-mudahan kita bisa menjaga keseimbangan alam ini tadi, sehingga musuh alami tadi itu ada di lapangan kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang manusia, insan yang beriman kalau bisa tadi menjaga keseimbangan alam, sehingga musuh-musuh alami yang bermanfaat tadi jangan sampai termusnahkan karena salah penggunaan pestisida. Selain itu pula kita ya ini kesempatan terakhir itu adalah penggunaan bahan kimia. Jadinya kita menggunakan pestisida berbahan kimia tadi adalah pilihan terakhir. Oh iya. Jangan begitu ada melihat langsung semprot, melihat langsung semprot. Tapi ada beberapa tahapan yang bisa kita lalui. Tapi ya tadi untuk penggunaan kimia itu adalah pilihan yang terakhir. Ya, selain itu pula untuk daerah-daerah tertentu memang ada bagusnya ada gerakan pengendalian secara bersama-sama. Jangan sampai dalam pengendalian hama atau penyakit tadi cuma perseorangan sehingga itu akan mohon maaf tidak akan bisa mengendalikan hama penyakit tadi. Paling di tempat kita disemprot pindah ke tempat kawannya disemprot pindah ke tempat kita kembali sehingga hama penyakitnya tadi cuma putar-putar di situ terus. Lah bagaimana strateginya ya salah satunya dengan pengendalian secara bersama-sama tadi Bang. Baik. Ya. Mas Heri tadi Anda katakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produksi lah, katakanlah begitu ya Mas Heri ya, di lahan dengan IP 200 itu adalah dengan pengendalian hama, begitu kan ya. Anda mengatakan bahwa untuk mengendalikan hama itu menggunakan pestisida bahan kimiawi itu adalah pilihan terakhir ya. Ada masih pilihan-pilihan yang lain yang secara alami begitu. Kemudian juga tadi dengan sistem pola tanam yang berbeda, tanam di musim pertama misalnya varietas A, misalnya tanam kedua di varietas B misalnya. Mas Heri, selain 2 poin tadi yang saya catat tadi, adakah hal-hal lain yang bisa mempengaruhi atau menentukan bisa meningkatkan produksi pertanian di situ, Mas Heri? Atau setidaknya kita tidak memungkiri Mas Heri, kita perlu juga belajar begitu ya dari mungkin dari daerah-daerah lain. Adakah yang daerah lain yang sudah menerapkan pola IP 200 ini terkait dengan tanaman padi yang agar bisa lebih meningkat ini? Ya kita itu bersama-sama tadi ulun sampaikan bahwasanya tipologi sawah di Kabupaten Tabalong itu salah satunya ada irigasi maupun tanda hujan, di mana tadi ada yang memungkinkan atau sekarang ini ada beberapa daerah, ada beberapa kecamatan, ada beberapa desa di Kabupaten Tabalong yang sudah melaksanakan IP 200 tadi. Yang memang kalau seperti di Kecamatan Jaro itu sudah hampir semuanya sudah bisa ditanami IP 200. Terus seperti yang di Muara Uya itu sudah mulai juga. Terus Kecamatan Harwe, Kecamatan Upau itu sudah mulai penanaman IP 200 juga. Nah ini kan kemarin dari salah satunya dari kawan-kawan di Kecamatan Upau ini kan sudah memasuki masa panen padi. Nah ini memang kemarin melihat dari potensi yang ada mau dijadwalkan itu nanti bulan Juni ya paling tidak bulan Juni ataupun akhir April ini Mei Juni ya. Perkiraan nanti Juni itu tadi sudah memasuki IP 200 penanaman 2 kali. Sehingga harapannya kalau semuanya bulan Juni tadi bisa tanam, Juni, Juli, Agustus, September, paling tidak akhir September tadi sudah panen. Jadinya waktu pas begitu kemarau itu harapannya sudah panen. Jadinya kan untuk IP 200 tadi sebenarnya untuk di Kabupaten Tabalong ada beberapa kecamatan sudah melaksanakan IP 200 tadi itu. Dan itu berhasil tuh ya? Alhamdulillah sudah. Cuma kan kadang-kala ini Bang. Untuk yang IP 200 itu biasanya nanti hamanya yang agak-agak dominan. Kalau musim hujan itu biasanya penyakitnya yang banyak. Tapi kalau musim kemarau itu biasanya nanti hama yang banyak. Entah itu berkaitan dengan hama penggeret batang, entah itu ya ini yang kadang yang agak kita waspadi adalah hama tikus itu ya. yang kemungkinan banyak terjadi di saat musim kemarau selain hama wereng. Tapi ini tadi bisa kita upayakan bagaimana untuk
pencegahannya salah satunya begitu kita ini waktu pas pengolahan tanah tadi ini kan habis panen musim hujan, kalau bisa nanti segera mungkin kita salah satunya kita ada semacam gerakan pengendalian tikus di lapangan dengan gerobokan, dengan kita melihat lubang-lubang yang aktif mana yang lubang tidak aktif, harapannya seawal mungkin bisa kita kendalikan sehingga nanti waktu pas musim pertanaman tikus tadi mudah-mudahan tidak menyerang lokasi kita sehingga tanaman padi tadi bisa aman sampai panen. Lah mungkin yang perlu kita kendalikan juga adalah rumput-rumput yang di sekitar persawahan kita. Karena biasanya tadi serangga itu kan di saat tanaman padi itu tadi tidak ada, maka serangga tadi akan migran ke rumput-rumput di sekitar tanaman kita. Nah harapannya rumput-rumput di sekitar tanaman tadi kita bersihkan juga sehingga tidak ada tempat untuk bertelur di saat tanaman padi tadi di lapangan sudah habis, sehingga serangga tidak bisa bertelur di rumput karena tidak ada tempat untuk bertelur tadi. Sehingga ini tadi harapannya di saat nanti kita musim MK waktu penanaman tidak ada ledakan serangan yang disebabkan oleh serangga-serangga entah itu penggerak batang, walang sangit maupun wereng dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa dikendalikan. Baik, Mas Heri tadi Anda katakan bahwa untuk mengendalikan meningkatkan produksi lah katakanlah begitu apakah itu tapi khususnya ini produksi padi ya Mas Heri. Betul. Bagaimana caranya kita mengendalikan hama tersebut ya. Kemudian juga tikus. Betul. Bahkan ada semacam acara gropoyoan tikus gitu ya, untuk membasmi tikus ini luar biasa. Dan setidaknya begitu Mas Heri ya, para petani ini diarahkan lah begitu. Oh ini loh paritas yang bagus untuk misalnya saja tahan wereng, tahan hama, tahan segala macam. Jangan menanam ini. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini Mas Heri untuk memberikan arahan kepada petani, ini loh paritas padi yang cocok untuk IP 200. Apa yang cocok menurut Dinas Pertanian Mas Heri terkait dengan paritas yang khusus untuk di IP 200 ini? Ya memang dari masing-masing varietas itu kalau kita bersama-sama secara deskripsinya itu mempunyai ciri khas tertentu, di mana situ ada yang padi yang bagus ditanam waktu musim hujan dan ada padi yang bagus ditanam saat musim kemarau. Nah, di mana di sini tadi kan kalau IP 200 itu kan kecenderungannya ditanam waktu pas musim kemarau. Sehingga di situ harapannya varietas apa toh yang tahan atau ya hitungannya tadi kan karena curah hujan mulai berkurang, air tadi mulai berkurang, tanah tadi mulai mungkin agak kering. Jadinya kalau bisa kita menanam varietas-varietas padi yang tahan kekeringan tadi. Ya. Di mana di situ salah satunya kita bisa memakai Impari 29, Impari 30. Mungkin ya ini kawan-kawan semua, mitra tani semua ada istilah Impari. Impari ada varietas yang namanya Impara. Kalau Impari itu ada intensifikasi padi irigasi. Jadinya kalau Impari itu ditanam di lahan irigasi. Ada juga yang namanya Impara, intensifikasi padi rawa. Lah ini ditanam di lahan rawa. Ada lagi yang namanya Impagu, intensifikasi padi gugur. Kalau Impagu memang jelas itu adalah arahnya untuk di padi gugur. Nah tadi mungkin ada kenapa kok ada Impari, ada Impara. Nah tadi itu kan sebutan untuk varietas padi sekarang ini tadi tinggal kita sesuaikan. Tadi ulun sampaikan bahwasanya ada padi yang tahan di kering. Salah satunya ada Impari 29, ada Impari 30. Ada juga yang Impara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini tahan kekeringan. Nah, harapannya nanti teman kita di lapangan, mitra petani kita di lapangan kalau bisa tadi menanam tanaman padi yang tahan kekeringan tadi, yang mudah-mudahan ini disupport dari dinas entah itu dari dinas DKP 2 di pihak Kabupaten Tabalong berkaitan dengan sumber dana APBD 2 maupun dari dinas ketahanan dinas pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan program bantuan padi yang tahan kekeringan tadi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Baik. Ternyata varietas padi ini
namanya keren-keren ya Mas Betul, Heri ya. betul, betul. Ada Impari, ada Impara, Impara, ada Impago. Impago ya. Iya, iya. Dan ya itu tadi adalah untuk memberikan solusi pada petani untuk diversifikasi Betul. paritas ya. Mas Heri, kita akan kembali lagi setelah sajian berikut ini tentu saja pada program Mitra Tani. Oke, teman-teman LPPL, asik-asik kita di suasana pagi hari ini dengan Pak Heri Listiawan terkait dengan IP 100 dan IP 200 ya. Mas Heri, kita sebelum melanjut kita sudah ada pertanyaan dari netizen silakan. ini dari sebentar ya, Pak Toyo. Oh iya. Ya, Selamat pagi menjelang siang Pak Toyo. Iya, beliau bertanya, apa ada risiko kalau terlalu mengejar panen banyak, tetapi nggak memperhatikan kesehatan tanah atau lingkungan? Begitu pertanyaan dari Pak Toyo, Pak. Ya, tadi ulun sampaikan berkaitan dengan salah satunya adalah kekurangan dari IP 200. Di mana itu tadi kalau kita kurang bijaksana dalam pelaksanaan IP 200 tadi, ada dampak-dampak yang kurang yang di lapangan tadi, entah itu berkaitan dengan kualitas tanah tadi. Sehingga kan kalau semuanya kita kurang bijaksana akan terjadi intensitas erosi di sawah tadi yang mungkin di waktu-waktu tertentu dengan pengolahan tanah yang secara intensif, dengan kurang penambahan pupuk organik, sehingga kesuburan tanah ini tadi akan semakin menurun. Terganggu lah ya. Betul. Karena kan kalau kita cuma mengandalkan dari pupuk kimia saja, kita bersama kalau semakin lama pupuk kimia kita berikan, struktur tanah tadi akan semakin keras. Maka daripada itu, kalau kita tidak bijaksana, salah satunya dengan tidak ada penambahan bahan organik. Sebenarnya kan ini himbauan ulun sendiri dan mungkin dari dinas menghimbau semua rekan petani kita kalau bisa jerami setelah panen tadi jangan dibakar. Jangan dibakar ya. Itu kita busukkan, kita komposkan, baru itu nanti kita kembalikan lagi ke persawahan kita. Karena dari kompos yang kita hasilkan dari jerami tadi, kalau dalam 1 hektar hitung-hitungannya kita sama saja dengan memasukkan pupuk urea sebanyak 7 pupuk nitrogen yang bahan pembuatan pupuk urea itu ada 75 kilo. Nah sehingga banyak yang bisa kita manfaatkan dari pupuk organik. Selain dari penambahan pupuk bahan organik, unsur haranya meningkat, struktur tanahnya pun akan semakin baik. Selain itu pula kan tadi kalau kita terlalu mengejar, kalau kurang bijaksana dalam pemakaian pupuk kimia, pestisida kimia, ini akan berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan kita. Salah satunya tadi itu, Bang. Demikian Mas Toyo ya, artinya ada dalam hal pengolahan tanah, dalam hal pemakaian pupuk kimia harus lebih bijaksana lah ya, betul. Agar tanah bisa tetap terjaga tingkat kesuburannya ya. Kalau kita mengejar hasil panen yang tinggi dengan kasih banyak pupuk kimiawi, tentu saja berakibat ada semacam resistensi pada tanah begitu Mas Heri. Tanahnya nanti lambat laun akan menjadi tidak keras, subur lagi ya. Iya, akan keras karena partikel-partikel cantik akan mengendap, sehingga pori-porinya tadi akan semakin rapat dan keras tadi. Itu Mas Toyo ya. Mudah-mudahan berguna. Selanjutnya Mas Heri, ada pertanyaan dari Indah. Selamat pagi. Ini pasti perempuan ini ya. Amun hendak meningkatkan indeks tanam, yang paling penting air, bibit, atau cara tanamnya kah Pak? Memang kan kalau bisa ini ketiganya tadi kita kombinasikan. Kita kombinasikan. Memang yang paling utama tadi ya ada berkaitan dengan airnya tadi ada, terus pola tanamnya juga, sarana produksinya tadi harus kita siapkan. Sehingga kan kalau bisa ketiganya tadi ada, itu adalah memudahkan bagi kita untuk meningkatkan IP 200 dari 3 item tadi itu, Bang. Mas Heri, semakin lama bincang-bincang kita terkait dengan tanaman padi, terutama menggunakan sistem IP 100 dan IP 200 ini menarik. Dan respon dari netizen, ada Mas Toyo, ada Mbak Indah tadi luar biasa sekali, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya Mas Toyo dan Mbak Indah.
Pertanyaan terakhir barangkali ini Mas Heri ya, Ya, untuk ya. di tahun 2025 ini wilayah Tabalong berapa target tanaman padi untuk IP 100 dan IP 200? Setidaknya ini Ya. target lah. Ya. Ya memang kan harapan kita di IP 100 tadi harapannya semua sawah kita yang sejumlah 9.318 hektar tadi bisa tertanami semua. Terus yang untuk IP 200-nya tadi kalau yang kita sudah exiting tadi 1.294 harapannya dengan melihat potensi kondisi air dan program-program yang bisa mendukung peningkatan IP yang mudah-mudahan tadi dengan melihat ini yang dari sawah tak ada hujan dan laba tadi bisa kita tingkatkan ya harapannya kita dari luas 5.000 tadi harapannya kita bisa tingkatkan IP 200 tadi itu Bang. Oke, Mas Heri, untuk mencapai target tentu saja kan ada upaya-upaya nih. Iya betul. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya dalam hal ini yang terkait dengan pertanian, terutama bantuan atau program apa dalam hal ini yang diberikan untuk para petani lah, Ya. untuk memenuhi target yang Anda sebutkan tadi, Mas Heri. Ya. Memang ada beberapa program dari Dinas DKP 2 TPH, itu salah satunya dari bidang sarana, itu ada bantuan benih, entah itu di saat waktu pas musim hujan maupun untuk musim kemarau terutama untuk lahan-lahan rawa, itu nanti ada mudah-mudahan segera dikirim bantuan benihnya. Untuk yang sawah irigasi yang seperti biasa ada optimalisasi lahan, itu ada bantuan benihnya juga. Oke. Nah mudah-mudahan ini segera bisa di drop sehingga musim hujan ini tadi sudah mulai kawan-kawan sudah panen, terus ditindaklanjuti dengan pengolahan tanah sehingga bisa segera mungkin pengolahan tanah dan menanam di saat musim kemarau. Oke. Selain itu pula memang tadi ulun sampaikan untuk di bidang sarana selain dari bantuan benih itu pun memfasilitasi pengadaan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Terus ada lagi juga dari kawan-kawan dari bidang prasarana. Di situ ada pembangunan saluran air, ada pembangunan jalan usaha tani. Termasuk mungkin alsintannya Mas Heri? Ya, itu salah satu dari bidang sarana. Di bidang sarana selain tadi bantuan benih, terus ada lagi yang fasilitasi pengadaan pupuk bersubsidi, alsin, entah itu alsin berkaitan dengan pratanam, entah itu untuk pengolahan tanah, itu tadi maupun yang alat tanam dan alat pasca panen yang berkaitan dengan pelaksanaan panen. Ini alhamdulillah walaupun jumlahnya tadi belum signifikan banyak, tapi setiap tahun ada kegiatan pengadaan alsin itu tadi Bang. Baik, Mas Heri, mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini bisa memberikan wacana lah atau pencerahan kepada para petani ya. Dan tentu saja keterlibatan pemerintah ini sangat diperlukan, betul. terutama yang seperti Anda katakan bahwa ada bantuan-bantuan yang diberikan walaupun belum signifikan ya Mas Heri ya, tapi setidaknya adalah ya. Dan seperti Anda katakan ada bantuan bibit, ada pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi aman di Tabalong Mas Heri? Iya. Untuk pupuk bersubsidi, untuk alokasi pupuk subsidi Kabupaten Tabalong, sekedar informasi, alokasi untuk pupuk urea itu adalah sebanyak 1.914 ton untuk Kabupaten Tabalong. Terus yang untuk pupuk NPK 1.755 ton dan pupuk organik 33,97 ton. Di mana di sini tadi, mohon maaf, mungkin kenapa kok pupuknya tidak banyak? Karena sekarang ini pupuk bersubsidi ini tadi alokasinya dibatasi oleh pemerintah karena cuma 9 komoditi yang bisa memanfaatkan pupuk bersubsidi tadi ya. Salah satunya ada padi, entah itu padi sawah, padi gugu, jagung, kedelai. Untuk yang horti, bawang merah, bawang putih, terus cabai, terus selanjutnya untuk perkebunan itu kopi rakyat,
coklat rakyat, dan sama tebu rakyat. Ditambah sekarang itu adalah ubi kayu sekarang. Oke, baik. Teman-teman LPPL, itu tadi bincang-bincang kita dengan Heri Listiawan, staf teknis bidang sarana DKPP TPH terkait dengan indeks pertanaman padi di sawah Tabalong. Ya Mas Heri, mudah-mudahan bincang-bincang kita ada manfaatnya Mas Heri. Nanti kapan-kapan saya undang Anda lagi bergabung ya. Dan terima kasih Anda telah bergabung sampai sejauh ini. Kami akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi